Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SI 2022A akan mempresentasikan hasil perancangan aplikasi e-voting untuk memenuhi mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pertama-tama, saya Audrey Nazira Ramaniasari dengan NIM 220512214033 dan teman saya Saya Awanisa Prayoga dengan NIM 220512140011 dan rekan saya. Dengan saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121401. Saya Andrea Meira Kanaya dengan NIM 220512140811 dan teman saya. Ya, Burhandiatullah dengan NIM 220512140021. Untuk yang pertama di sini yaitu ide aplikasi. Ide untuk aplikasi e-voting adalah pengembangan sebuah platform digital yang memungkinkan pemilihan untuk memberikan suara mereka secara elektronik dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan mahasiswa, atau pemilihan lainnya. Tujuan aplikasi e-voting adalah untuk memodernisasi dan memfasilitasi proses pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan mahasiswa, atau pemilihan lainnya dengan menggunakan teknologi digital. Next. Berikutnya yaitu rancangan sistem menggunakan diagram UML atau use case diagram. Gambar di samping merupakan use case diagram sistem e-voting yang melibatkan dua aktor, yakni admin dan pemilih, di mana admin dapat menginput data calon, menginput data pemilih, menginput data pemilihan, dan hasil pemilihan. Kemudian pemilih dapat melakukan pilih calon. Next. Selanjutnya yaitu rancangan sistem menggunakan diagram UML dengan activity diagram. Sini yaitu input pemilihan. Ketika pemilih menginputkan data pemilihan seperti NIK, nama, tempat tanggal lahir, email, dan mengklik tombol simpan, maka yang dilakukan sistem adalah mengecek NIK yang telah diinputkan dengan menggunakan percabangan. Jika NIK yang diinputkan terdaftar, maka sistem melanjutkan untuk mengecek status pemilih apakah sudah memilih atau belum. Jika belum memilih, maka sistem menyimpan data pemilih. Namun jika sudah melakukan pemilihan, maka sistem akan menampilkan pesan error. Oke, next. Berikutnya yaitu pemilihan. Untuk melakukan pemilihan, pemilih harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu, sistem melakukan cek level apakah dia adalah pemilih atau bukan. Jika bukan, pemilih sistem akan menampilkan pesan error. Namun jika dia pemilih, maka sistem akan langsung menampilkan halaman calon pemilihan. Kemudian sistem akan memastikan kembali apakah pemilih sudah yakin dengan pilihannya. Jika sudah yakin, sistem akan menampilkan halaman sukses. Namun jika pemilih masih tidak yakin dengan pilihannya, maka sistem akan mengarahkan kembali ke halaman calon pemilih. Next. Berikutnya yaitu hasil pemilihan. Pada activity diagram, hasil pemilihan admin mengklik tombol login untuk admin, kemudian sistem akan mengecek level jika tidak akan masuk ke pesan error. Jika iya, akan langsung mengecek status lalu akan menampilkan halaman utama. Kemudian pilih modul sistem hasil lalu klik tombol hasil, maka akan tertera pernyataan dari hasil pemilihan. Next. Selanjutnya yaitu rancangan sistem menggunakan diagram UML di kelas diagram. Di dalam diagram kelas e-voting terdapat 3 kelas utama yaitu calon, hasil, dan pemilihan. Pada kelas calon terdapat beberapa atribut seperti ID calon, nama calon, dan status. Kelas hasil juga memiliki atribut yang sama dengan kelas calon, yaitu ID calon, nama calon,
Namun ada tambahan atribut hasil. Atribut ini dapat ditampilkan dan dapat dijumlahkan. Sedangkan pada kelas pemilih terdapat atribut ID pemilih, nama pemilih, nik pemilih, dan status pemilih. Atribut tersebut bisa ditampilkan, diedit, dan ada fungsi cek validasi. Terakhir, pada kelas pemilihan terdapat atribut ID pemilihan, nama pemilihan, tanggal pemilihan yang dapat ditampilkan dan dipilih. Baik, selanjutnya terdapat sequence diagram, di mana di samping ini merupakan gambaran sequence diagram pada rancangan kami, di mana gambar di atas merupakan rancangan sequence diagram pada sistem e-voting yang di mana pemilih bertindak sebagai aktor. Pemilih yang bertindak sebagai aktor tersebut dapat melakukan proses login terlebih dahulu agar dapat menampilkan halaman input data. Apabila pemilih belum melakukan proses login, otomatis sistem akan return atau kembali pada halaman login. Setelah menginput data, sistem akan mengecek status kepemilihan. Apabila belum melakukan pemilihan, akan ditunjukkan pada halaman-halaman konfirmasi input data pemilihan. Apabila pemilih sudah melakukan pemilihan, sistem akan mengembalikannya pada halaman login, dan setelah pemilih menginputkan pilihannya, sistem akan selesai. Bisa di next. Selanjutnya terdapat state machine diagram, di mana pada state machine diagram ini alurnya yang pertama adalah masukkan data diri, kemudian akan diverifikasi nomor induknya, kemudian jika tidak terdaftar maka kembali ke masukkan data diri. Namun jika sudah terdaftar langsung ke dalam memilih pasangan calon, kemudian setelah memilih pasangan calon akan memverifikasi pilihannya. Jika tidak yakin maka bisa kembali ke memilih pasangan calon. Apabila sudah yakin bisa kesimpulan pilihan. Bisa di next. Kemudian selanjutnya terdapat komponen diagram, di mana pada komponen diagram ini yaitu sistem manajemen pemilihan suara yang diatur oleh sistem admin dari sistem manajemen pemilihan suara. Kemudian terdapat 5 komponen yaitu pemilih calon, pemilihan suara, pilihan, dan input data pemilih. Di mana 5 ini di encryption dan diakses kontrol oleh security dan persistence. Kemudian oleh persistence akan terhubung ke database oleh database connector. Bisa di next. Kemudian terdapat konsep OOP Java, yaitu implementasi method main. Yang pertama adalah login, di mana pengguna diminta untuk memasukkan username, password, dan pilihan 2 button, yaitu admin dan user. Misalnya, pengguna memasukkan username e-voting 2023 dengan password e-voting coy. Kemudian, setelah diinput, pengguna dapat memilih button yang sesuai dengan posisi loginnya, yaitu antara admin atau user. Bisa di next. Kemudian yang kedua terdapat main user, di mana pada main user ini pengguna diminta untuk menginputkan nama pemilih, NIK pemilih, dan nama pemilih. Di sini pengguna hanya bisa melakukan vote saja. Misalnya, pengguna memasukkan nama pemilih Burhan, NIK pemilih 12345678890 dengan nama pemilihan Pilpres, di mana pengguna dapat mengklik tombol Anies Amin, Prabowo Gibran, atau Ganjar Mahfud untuk memberikan suara kepada seorang kandidat. Kemudian yang ketiga terdapat main admin, di mana pengguna diminta untuk menginputkan nama pemilih, NIK pemilih, dan nama pemilih. Di sini pengguna bisa melakukan vote, delete, update, dan melihat hasil voting. Misalnya pengguna memasukkan nama pemilih Audrey dengan NIK pemilih 1234567 dengan nama pemilihan Pilpres. Pengguna dapat mengklik tombol vote untuk melakukan voting, delete untuk menghapus data, update untuk mengupdate data, dan hasil voting untuk melihat hasil voting. Bisa di next. Selanjutnya yang keempat terdapat input data calon, di mana pengguna diminta untuk memasukkan ID calon, nama calon, dan status calon yang bersifat true or false. Misalnya pengguna memasukkan ID calon 101 dengan nama calon Anies Amin, kemudian dengan status calon true, di mana data-data calon ini disimpan pada objek calon 1. Kemudian yang kelima terdapat input data pemilih, di mana pengguna diminta untuk memasukkan ID pemilih, nama pemilih, dan NIK pemilih. Misalnya, pengguna memasukkan nama pemilih Burhan,
NIK pemilih 123456780. Kemudian data pemilih ini disimpan pada objek pemilih 1. Bisa di next. Selanjutnya, dapat input data pemilihan, di mana pengguna diminta untuk memasukkan ID pemilihan, nama pemilihan, dan tanggal pemilihan. Misalnya, pengguna memasukkan ID pemilihan 301, nama pemilihan Pilpres, dan tanggal pemilihan 2023, bulan 9, tanggal 30. Data pemilih disimpan dalam objek pemilih 1. Selanjutnya, menampilkan informasi tentang calon, pemilih, dan pemilihan ditampilkan di layar. Pengguna dapat melihat detail data yang telah dimasukkan. Hasil tampilan pada layar akan mirip dengan berikut. ID calon 101, nama calon Anies Amin, status true, ID pemilih 201, nama pemilih Burhan, NIK pemilih 12345678990, ID pemilihan 301, nama pemilihan Pilpres dan tanggal pemilihan 2023, bulan 9, tanggal 30. Bisa di next. Selanjutnya, pemilihan memilih calon. Pengguna melakukan pemilihan calon dengan memanggil metode pilih pada objek pemilihan 1 dan memilih calon yang telah dimasukkan sebelumnya. Hasil pemilihan ditampilkan di layar, misalnya pemilih dengan NIK 12345678990 memilih calon dengan ID 101. Selanjutnya, menampilkan hasil pemilihan yang berupa jumlah suara ditampilkan di layar. Misalnya, hasil tampilan adalah hasil pemilihan untuk calon ID calon 101, nama calon Anies Amin dengan hasil 1. Dan yang terakhir, menutup scanner. Scanner ditutup untuk mengakhiri interaksi dengan pengguna. Next. Selanjutnya, konsep OOP Java implementasi enkapsulasi. Yang pertama, implementasi enkapsulasi dalam kelas calon. Atribut ID calon, nama calon, dan status adalah atribut private yang dideklarasikan di baris berikut. Private string ID calon, private string nama calon, private boolean status. Metode-metode get nama calon dan get ID calon digunakan untuk mengakses atribut nama calon dan ID calon yang bersifat private. Yang kedua, implementasi enkapsulasi dalam kelas pemilih. Atribut nama pemilih, NIK pemilih, dan status pemilih adalah atribut private yang dideklarasikan di baris berikut. Private string nama pemilih, private string NIK pemilih. Metode edit pemilih digunakan untuk mengubah atribut-atribut tersebut secara aman. Next. Kemudian implementasi enkapsulasi dalam hasil. Yang pertama, atribut ID calon, nama calon, dan hasil adalah atribut private yang dideklarasikan di baris berikut. Public string ID calon, public string nama calon, public string hasil. Tidak ada metode yang mengubah atribut nama calon dalam kelas ini, tetapi atribut ini hanya dapat diakses melalui metode-metode lain dalam kelas hasil. Next. Kemudian konsep OOP Java implementasi pewarisan. Yang pertama, kelas pemilihan dan pemilih, di mana kelas pemilihan extends pemilih, public string ID pemilihan, public string nama pemilihan, public string tanggal pemilihan. Di sini pada baris pertama di atas mendefinisikan kelas pemilihan sebagai turunan dari pemilih menggunakan kata kunci extends. Kemudian public pemilihan, string nama pemilih, string NIK pemilih, string status pemilih, string ID pemilihan, string nama pemilihan, string tanggal pemilihan, dan super nama pemilih, NIK pemilih, status pemilih, dis ID pemilihan sama dengan ID pemilihan, dis nama pemilihan sama dengan nama pemilihan, dis tanggal pemilihan sama dengan tanggal pemilihan. Ini adalah konstruktor kelas pemilihan yang menggunakan super untuk memanggil konstruktor kelas pemilih super kelasnya dan mengatur atribut-atribut yang diwarisi dari kelas pemilih. Next. Baik, untuk
implementasi pewarisan selanjutnya ada overriding metode tampil, bisa dilihat di bawah ini. Di dalam metode tampil dalam kelas pemilihan menggunakan sumber tampil untuk memanggil metode tampil dari kelas pemilih, kemudian menambahkan informasi tambahan yang spesifik untuk objek pemilihan. Yang C, penggunaan metode pilih. Bisa dilihat di samping kiri, di dalam metode pilih Anda menggunakan objek calon sebagai parameter. Meskipun ini bukan contoh pewarisan dalam arti konvensional, tapi menunjukkan bagaimana kelas pemilihan dapat berinteraksi dengan kelas calon yang mungkin tidak dimungkinkan tanpa hierarki pewarisan. Selanjutnya ada implementasi polimorfisme. Yang pertama ada overloading, beberapa metode dengan nama yang sama. Bisa dilihat, dalam contoh ini terdapat metode edit calon di kelas calon dan metode edit pemilih di kelas pemilih dengan nama yang sama, namun dengan parameter yang berbeda. Ini adalah contoh overloading. Yang kedua, overloading, beberapa metode yang nama yang sama. Dalam contoh ini, metode tampil di kelas pemilihan mengoverride metode yang sama di kelas induk pemilih. Hal ini menciptakan polimorfisme karena meskipun menggunakan referensi type pemilih, Java akan memanggil implementasi yang sesuai dengan objek sebenarnya pada saat runtime. Selanjutnya ada pemanggilan metode pada objek polimorfik. Metode ini memungkinkan objek dari kelas pemilihan untuk memilih objek dari kelas calon. Ini juga menunjukkan polimorfisme karena metode tersebut dapat bekerja dengan berbagai jenis calon. Selanjutnya, rancangan antarmuka pengguna atau GUI dalam aplikasi voting memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pengalaman pemilih yang efisien dan dapat diandalkan. Ini ada pembuatan implementasi GUI dari kelompok kami. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Burhan. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Oke, langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana program ini berjalan. Yang pertama, akan masuk menu login, yaitu akan masukkan username dan password. Lalu ada dua button, yaitu button user dan lalu ada dua, yaitu button user dan button admin. Nah, yang pertama ini kita akan langsung ke bagian button user. Nah, button user ini tidak perlu masukkan username atau password dan akan langsung ke direct ke menu main user. Nah, contohnya kita akan memasukkan nama Awan dengan NIK pemilih seperti ini. Lalu kita akan memilih Pilpres. Lalu contohnya kita akan memilih Prabowo Gibran dengan mengklik tombol Prabowo Gibran paslon nomor 2. Nah, otomatis button-button dari paslon lainnya pun akan hilang. Lalu kita akan klik vote. Lalu voting berhasil. Nah, jika voting berhasil, maka nama pemilih, NIK pemilih, atau text field yang ada di atas akan kembali ke refresh dan button-button tersebut akan kembali terrefresh. Lalu ini adalah sisi bagian dari langsung ke user. Lalu selanjutnya akan saya ulangi untuk bagian ke admin. Nah, di sini untuk bagian admin harus memasukkan username atau password. Yaitu seperti yang kita jelaskan tadi. Dengan password get voting joy. Login sebagai admin. Oh, sebentar, password salah. Kalau password salah akan menambahkan pop-up bahwa password tersebut salah. Nah, jika login berhasil akan langsung masuk untuk menampilkan tampilan sebagai admin. Yang dimana admin ini ada sangat lengkap, yaitu ada voting, ada delete, ada update, lalu ada hasil voting.
Lalu kita langsung saja untuk hasil voting. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dengan paslon-paslon ini dan jumlah pemilihnya, lalu langsung akan ada kalkulasi dengan suara terbanyak. Mungkin saja yang bisa saya jelaskan, untuk delete ini adalah menghapus pasangan yang sudah selesai untuk pemilihan tersebut. Jadi untuk merefresh tiap pasangan tiap tahun mungkin akan ada di bagian delete ini. Lalu untuk mengupdate jikanya ada perubahan dari pihak pemerintahan mengubah paslon atau mengubah apapun, kita bisa mengupdate-nya di update. Terima kasih. Mungkin itu saja sudah. Nah, kesimpulannya, aplikasi voting menjadi potensi besar dalam memperbaiki berbagai aspek pemilihan umum dan pemungutan suara dalam demokrasi. Sistem surat suara kertas konvensional memiliki keterbatasan seperti ketidakefisienan, risiko kesalahan penghitungan, dan biaya tinggi. Aplikasi voting membawa alternatif modern yang meningkatkan efisiensi dan akurasi pemilihan serta mempromosikan partisipasi pemilih dengan mengatasi hambatan geografis dan waktu. Dengan pendekatan ini, aplikasi voting muncul sebagai inovasi yang menjanjikan dalam pemilihan dan demokrasi modern, dengan potensi untuk meningkatkan efisiensi, partisipasi pemilih, serta keamanan dan privasi yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang aplikasi kami. Semoga UAS kami bermanfaat, semoga program kami bermanfaat, dan semoga kami mendapatkan nilai yang sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.